Oke, jadi ini dia Oppo Find X9 Ultra ya. Gue kebagian untuk hands-on experience dari Oppo Find X9 Ultra ini seperti apa. Yang pasti sih, ini HP tuh HP kamera banget. Yuk kita mulai videonya. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Fahmi, dan di video kali ini gue lagi ada di Chengdu, Cina untuk menghadiri langsung peluncuran Oppo Find X9 Ultra. Dan kita udah saksiin ya kemarin peluncurannya, launchingnya. Terus ada beberapa juga device yang lain selain X9 Ultra, ada X9s Pro dan juga ada Oppo Watch-nya juga, dan ada Oppo Pad-nya juga. Terus hari ini mungkin kita experience sedikit Oppo Find X9 Ultra. Yang pertama kita mulai dari desainnya. Menurut gua desainnya ini sangat ikonik ya, karena ini desainnya ini diambil daripada kamera Hasselblad. Memang desainnya sangat-sangat elegan, keren, dan juga maco banget. Ada 3 pilihan warna. Ada yang ini, namanya adalah Tundra Amber. Terus ada yang warnanya Canyon Orange, dan satu lagi ada yang warnanya putih. Terus kita body tour sedikit ke bagian kameranya. Ini gede banget, didominasi sama lingkaran yang cukup besar ya di bagian kameranya, karena dia ada 5 kamera. Tapi di sini ada aksen yang warna kayak mungkin warna orange gitu kali ya di sini ya. Terus di bagian pinggirnya itu kayak ada geriginya, dan ini lampu flashnya warna putih sendiri. Dan di dalamnya itu ada 4 kamera dan 1 sensor untuk color kamera. Kita ke bagian kanan, ini ada tombol power sama volume. Di sini ada quick button, ini untuk aktifin kamera, untuk motret, untuk ngezoom di sini ya. Dan ini buttonnya unik, warnanya oranye juga. Bagian kiri ini ada kayak tombol untuk kayak quick action gitulah mungkin ya namanya. Nah ini tombolnya ini bisa buat mute, bisa buat ya ada beberapa fungsi lah di dalamnya. Terus ke bagian bawah ini ada slot SIM card, USB Type-C sama grill speaker. Dan di bagian belakang ini ada logonya nih. Di sini ada logo Oppo dan logo Hasselblad. Secara keseluruhan ini desainnya menurut gua ganteng banget, maco. Kalau dibilang cantik ya enggak ya, ini ganteng buat lelaki, keren, cool, dan ya pokoknya gue suka banget sama yang warna ini. Lanjut kita ke bagian depan, bagian layarnya. Mantep banget, layarnya tuh 6,82 inci, dan resolusinya, ini resolusinya nggak Full HD, tapi resolusinya tuh udah 2K. Jadi kalian bisa setting di halaman settingnya ini ada pilihan screen resolution. Ada yang standar, nah yang standar itu ya 1080, tapi ada yang high-nya, ada yang tingginya yang 2K. Terus refresh rate-nya juga udah tinggi ya, tentulah dengan HP flagship kemampuannya pasti tinggi juga. Dan layarnya ini menurut gua udah cerah banget, terang di kondisi yang outdoor begini. Buat nampilin warna itu udah HDR, HDR10+, Dolby Vision, yang pasti bakalan nikmat buat dipakai nonton film, entertainment gitulah, nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Duh, udah mulai panas nih. Nah sekarang kita ke bagian spesifikasinya ya. Dia sebagai HP flagship, apalagi yang Ultra, tentu dia akan menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nah di sini sih yang gue pegang ya, variannya adalah yang RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB. Terus juga ditandemi sama baterai yang gede banget. Nah, baterainya itu di 7050 mAh. Menurut gua ya sebagai HP flagship, wah gede banget ya. Kita bandingin sama HP-HP Ultra yang lain dah, baterainya paling berapa ya kan. Tapi ini baterainya 7050, dan ngecasnya juga udah 100 watt. Lanjut kita ke bagian OS-nya. Dia udah pakai Color OS versi yang 16. Udah berbasis Android yang 16, dan security patch-nya juga udah yang latest ya, yang terbaru. Dan tentu dipenuhi sama fitur-fitur AI. Ya haruslah, masa HP Ultra itu nggak ada AI-nya. Yang pasti ada beberapa AI di sini. Menunya ini ada Mind Pilot sama Mind Space. Di sini juga ada banyak tuh di dalamnya, ada AI Search, AI Writer, AI Translate, AI Voice Scribe. Ya intinya banyaklah fitur AI-nya. Nah sekarang kita ke bagian yang paling penting dari HP ini, yaitu kameranya. Ini di bagian belakang ini kameranya ngeri banget, ada 5 kamera. Kamera ultra wide-nya, sebenarnya kamera ultra wide-nya sih gue ngerasa kurang gede ya, masih setengah inci. Tapi dia punya focal length tuh lumayan ya, ada di 14 mm. Dengan bukaannya menurut gua juga lumayan di f2.0. Resolusinya tentu 50 megapiksel. Lanjut kita ke kamera utama. Nah, kamera utamanya ini yang ngeri. Kamera utamanya ini dia pakai Sony LYT 901.
200 megapiksel. Resolusi gede itu buat apa sih? Tentu buat ngambil foto landscape yang bisa di crop lagi. Terus lanjut kita ke lensa telefoto yang 3 kalinya. Jadi dia ada 2 telefoto. Nah, yang lensa telefoto yang 3 kalinya itu dia pakai sensor yang 200 megapiksel juga. Gokil ya. Dan ini focal length-nya menurut gua sweet spot ya di 3 kali. Jadi kalau misalkan kita mau pakai rekam video itu oke. Ditambah lagi dia bisa punya jarak fokus yang dekat alias makro. Lanjut satu lagi. Nah, di telefoto satu lagi nih yang baru comeback lagi di flagship Ultra. Kemarin di acara launching sempat di mention waktu tahun 2023 itu ada flagship yang punya 10 kali optical. Nah, ini dia Oppo Find X9 Ultra, dia punya 10 kali optical zoom dengan sensor yang menurut gue gede. Bukannya f3.5, sensornya 50 megapiksel. Dan satu lagi, ini ada sensor untuk warna ya, color sensor. Ya intinya untuk mengejar warna tuningan daripada khasnya warna kamera Hasselblad. Punya hardware yang bagus itu belum tentu jaminan punya hasil foto yang bagus. Tentunya harus dengan software yang bagus. Nah, di Oppo Find X9 Ultra ini software kameranya dapat upgrade ya. UI-nya tuh udah UI yang baru, dari bawah tuh tinggal di swipe aja begini jadi mirip apa ya. Terus di bagian atas juga ada kayak menu-menu kayak hamburger gitu. Ya intinya sebenarnya interface-nya tuh udah enak banget dan di dalamnya ada banyak fitur. Nah, fitur favorit gua tentu adalah yang Master Mode. Di Master Mode ini ada banyak banget customisasinya, ada stylenya gitulah. Terus ada mode Pro-nya dan sekarang dia juga bisa take foto dalam format yang RAW. RAW-nya juga itu ada 2 ya, ada RAW yang standar, ada RAW yang max. RAW yang max itu yang 50 megapiksel. Ya sebenarnya dengan kualitas RAW yang sampai 50 megapiksel itu harusnya dipakainya di kondisi yang daylight ya. Kalau di low light, gue lebih prefer yang 12 megapiksel karena pixel size-nya pasti jadi lebih besar. Terus kita ke mode potretnya nih. Di mode potretnya unik ya. Di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 10 kali. Jadi lensa telefoto yang 10 kalinya bisa dipakai buat mode potret. Nah, kita ke kanan lagi, ini ada Hasselblad Hi-Res. Nah, Hasselblad Hi-Res ini dia udah dioptimasi sama Oppo dan juga Hasselblad untuk dapetin resolusi yang paling tingginya. Nah, di sini ada 2 ya, karena pakai 200 megapiksel. Jadi cuma ada 2 doang di sini, ada 1 kali dan 3 kali. Kalian bisa take dalam format foto yang 200 megapiksel. Hasilnya tuh detail banget. Terus kita ke bagian perekaman videonya. Perekaman videonya itu bisa rekam 8K 30 fps dari kamera utama sampai ke lensa telefotonya. Nah, kamera ultrawide-nya dia nggak bisa rekam 8K. Nah, untuk 4K, 4K 60, 4K 120 fps itu bisa di semua lensanya. Keren banget. Oke, jadi ini destinasi pertama kita buat experience nyobain kamera dari Oppo Find X9 Ultra. Ini lagi ada di tempat minum teh, tapi areanya ramai begini tuh. Dan ini sambil ngetes kamera belakangnya, kamera depannya 4K 60 fps. Terus dia bisa pindah lensa juga nih sekarang. Bisa pindah lensa ke kamera belakangnya. Ini main kamera 4K 60 juga, pindah ke ultra wide. Terus kita coba pindah ke telefotonya ya, ke arah sini mungkin nih. Kita coba di sini, ini bagus nih. Kita zoom. Nah, ini 6 kali, ini 10 kali zoomnya. Balik lagi. Nah, lanjut, gue pengen foto-foto dulu ya.
Anda lagi makan bambu. Ini 10 kali zoom. 真的把腿搅，他能搅碎多几个？ 15 10 sweet spot sih. 他咬了那。Dan dia juga udah bisa rekam dalam format yang lock ya, dan locknya juga itu bisa di apply LUT langsung, bisa ditempel langsung ke perekaman videonya itu langsung dari device-nya, atau bisa juga nggak ditempel dalam format yang LUT aja, kalian bisa grading lagi nanti. Terus ke bagian yang more-nya itu sebelah kanan itu ada beberapa opsi pilihan mode kamera, itu banyak banget, kalian bisa lihat di sini. Oke guys, jadi sekian aja video kali ini, icip-icip daripada Oppo Find X9 Ultra yang kameranya tuh kece banget, desainnya juga ini iconic banget. Ya, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.